Hai nakama, One Piece Update Channel baik lagi. Pada episode kali ini, admin akan mencoba berbagi opini admin tentang sejarah dari negeri Wano. Semoga para nakama suka. Oke, baiklah tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Tidak bisa dipungkiri lagi, One Piece merupakan salah satu manga bergenre shonen terbaik yang pernah ada. Dan sekarang alur ceritanya telah memasuki Yonko Saga yang terdiri dari beberapa arc di dalamnya. Saat ini, tepatnya, One Piece sedang memasuki arc Wano Country atau arc negeri Wano. Dan tidak usah diragukan lagi kalau ceritanya sekarang semakin seru saja. Terlebih lagi, Oda Sensei selalu saja membuat kita penasaran dan ingin sekali mengulik cerita dan juga menebak-nebak apa yang akan terjadi nantinya. Apalagi sepertinya Wano ini memiliki ikatan yang erat dengan The Great Kingdom di masa lalu. Maka dari itu, sepertinya negeri Wano adalah saksi dari apa yang di masa Void Country yang kira-kira berada di 830 tahun yang lalu. Jika terhitung dari timeline yang sekarang, banyak sekali hal yang telah dilalui oleh negeri Wano. Di negeri Wano, terdapat 6 klan atau keluarga yang berkuasa, yaitu ada keluarga Kosuki yang berperan sebagai penguasa tertinggi negeri Wano yang disebut Shogun. Dan selanjutnya ada keluarga Shimotsuki, keluarga Osuki, keluarga Amatsuki, keluarga Fugetsu, dan keluarga Kurozumi. Masing-masing dari kelima keluarga ini ditugaskan sebagai pemimpin di setiap kota atau provinsi yang ada di negeri Wano yang disebut daimyo. Setidaknya dulu kala, negeri Wano berjalan sangat amat damai dan tentram. Meskipun ada pertarungan khusus adat setempat yang melarang seorang pun untuk keluar dari negeri Wano, bisa dibilang Wano ini sangat mirip dengan Korea Utara, yaitu negeri yang private. Aturan adat ini terbentuk bukan semata-mata hanya keisengan belaka, akan tetapi ada hal yang sangat serius hingga menyebabkan negeri Wano menjadi negeri yang private. Semua itu bermula di sekitaran ratusan tahun yang lalu, sebelum Kosuke Oden lahir, dan sebelum pengusiran atau pembantaian keluarga Kurozumi terjadi. Ada insiden yang menyebabkan diberlakukannya peraturan itu, yaitu di mana pada masa itu, negeri Wano yang terkenal kaya menjadi incaran para orang-orang jahat, seperti bajak laut dan pemerintah dunia. Lalu, pahlawan negeri Wano yang terkenal sebagai orang yang mampu memegang kepala naga, Shimotsuki Ryuma, dia tidak kenal lelah melindungi negerinya dari tangan-tangan orang jahat menggunakan katana legendarisnya yaitu Shisui. Hingga akhirnya dia wafat dan mendapatkan title sebagai Dewa Pedang dari negeri Wano. Ia dimakamkan di negeri Wano juga, akan tetapi jasadnya beserta katananya dicuri oleh kelompok bajak laut Geiko Moria dan salah satu pasukan zombie. Zombie Ryuma ini pernah bertarung lawan Zoro pada aksi Lebak. Dan Zoro pun berhasil mengalahkan zombie Ryuma yang pada akhirnya Ryuma memberikan katana miliknya pada Zoro. Seperti sebuah takdir yang direncanakan, bajak laut topi jerami sekarang telah menginjakkan kakinya di negeri Wano dan bahkan ikut ke dalam konflik yang terjadi di negeri Wano. Konflik yang didasari oleh dendam yang terjadi di masa lalu, sehingga membuat negeri Wano yang dulunya terkenal damai, aman dan tentram berubah 180 derajat dari ungkapan itu. Keluarga Kurozumi yang diwakili oleh Kurozumi Orochilah penyebab serangkaian kejadian buruk yang terjadi. Dan semua itu bermula ketika keluarga Kosuki hampir dipastikan tidak memiliki penerus. Karena merasa khawatir dengan hal serius ini, maka kedam keluarga yang berkuasa itu mengadakan sidang paripurna untuk membahasnya. Wacananya adalah, jika sampai keluarga Kosuki yang kala itu memimpin tidak juga memiliki keturunan seorang anak laki-laki, maka kursi Shogun akan diberikan kepada salah satu keluarga yang sekarang memimpin sebagai daimyo, yaitu Amatsuki, Fugetsu, Usuki, Shimotsuki, dan Kurozumi. Mereka pun berlomba agar keluarga mereka lah yang dipilih sebagai the next Shogun. Keluarga Kurozumi lah yang paling bernafsu untuk menduduki posisi tertinggi negeri Wano, yaitu Shogun. Mereka benar-benar bernafsu hingga rela menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Keluarga Kurozumi memiliki rencana untuk menyingkirkan semua daimyo yang menghalangi jalan mereka, mulai dari penculikan hingga meracuni. Berita kehilangan para daimyo pun telah sampai ke telinga sang Shogun, hingga Shogun merasa sangat khawatir. Sebenarnya rencana ini berjalan dengan mulus. Semua daimyo mulai tereliminasi. Akan tetapi, semuanya ambil ketika bayi laki-laki yang ditunggu-tunggu untuk menjadi next Shogun pun terlahir ke dunia. Bayi laki-laki ini bernama Kosuki Sukiyaki. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kesialan keluarga Kurozumi bagaikan jatuh tertimpa tangga. Rencana mengakuisisi negeri Wano yang gagal, ditambah diungkapkannya fakta kalau keluarga Kurozumi lah dalang dari hilangnya nyawa daimyo lainnya. Sehingga daimyo keluarga Kurozumi saat itu diberikan hukuman senpuku sebagai hukuman dari dosa besar yang telah ia langgar. Dan tidak cukup sampai di situ saja, status bangsawan seluruh keluarga Kurozumi pun dicopot. Lalu terjadilah tindakan pengeksekusian bagi seluruh orang yang memiliki marga Kurozumi. Dan semua orang yang memiliki marga itu dianggap bersalah.
Bertahun-tahun pun berlalu, tepatnya 41 tahun yang lalu dari timeline sekarang. Salah seorang keluarga Kurosumi yang selamat yaitu Kurosumi Orochi. Orochi bertemu dengan dua orang yang mengaku berasal dari keluarga Kurosumi juga di sebuah gubuk. Dua orang yang ditemukan Orochi ini adalah Kurosumi Hirugashi dan Kurosumi Semimaru. Disinilah Orochi yang digambarkan masih muda mendapatkan informasi tentang pembantaian keluarganya di masa lalu. Sehingga Orochi menjadi wadah dari dendam yang terkumpul. Lalu agar Orochi dapat menuntaskan dendam keluarga Kurosumi, Higurashi yang saat itu pengguna buah iblis Mane-Mane no Mi menawarkan buah iblis Mythical Zoan Hibebe no Mi tipe Yamata no Orochi kepada si Orochi agar setidaknya ia memiliki kekuatan. Dan tanpa pikir panjang, Orochi yang nampaknya telah berhasil didoktrin menerimanya dan mulai menyusun rencananya. Kemudian entah di tahun keberapa, namun nampaknya saat itu rencana Orochi sedang berjalan. Kanjuro yang digambarkan hanya seperti sosok misterius bertemu dengan Orochi dan berjanji setia untuk mengabdi kepada keluarga Kurosumi lagi. Karena ia mengaku juga kalau dirinya berasal dari keluarga Kurosumi yang pernah mengalami masa-masa penindasan waktu itu. Melihat peluang itu, Orochi pun tidak menyia-nyiakan peluang itu dan memberikan buah iblis sebagai bekal kekuatan si Kanjuro. Itulah awal mula semua penderitaan, kesengsaraan para warga negeri Wano. Dan sejauh ini, Orochi terbilang sukses dalam menjalankan misi balas dendamnya. Karena ia telah menjadi shogun negeri Wano dan membuat para warga negeri Wano sengsara. Padahal banyak dari mereka yang tidak bersalah, bahkan tidak tahu menahu tentang persoalan terjadi di masa lalu itu. Selama memimpin negeri Wano, banyak kebijakan Orochi yang merugikan negeri Wano. Mulai dari pembangunan pabrik senjatanya yang merusak alam, menjadi kerjasama dengan Kaido, memperkerjakan paksa para warga, dan menjadikan warga sebagai bahan uji coba Smile. Mungkin jika tidak terdapat mata-mata di keluarga Kozuki, aliansinya Orochi sudah pasti telah dibabat habis oleh mereka. Itulah konflik yang terjadi di negeri Wano. Dan sebelum meninggal, Oden sempat berpesan kepada samurai setianya dan juga anak-anak dan istrinya untuk tetap berjuang menyelesaikan masalah ini dan wujudkan impiannya yang belum tercapai, yaitu membuat Wano menjadi negeri yang terbuka. Ada konflik yang menarik lagi dari negeri Wano, yaitu kenapa Ryuma waktu itu mati-matian melindungi Wano hingga menjadikan Wano sebagai negeri yang tertutup. Dan Oden malah mau membuka negeri Wano lagi. Jika kita baca manga chapter 937, ada percakapan antara Zoro dengan Yukimaru yang saat itu sedang bertarung. Yukimaru sedikit menceritakan sejarah tentang Wano. Karena Zoro bilang kalau dia berhasil mengalahkan Ryuma dan mendapatkan Hisui. Waktu itu sebenarnya Zoro tidak benar-benar melawan Ryumanya. Zoro hanya melawan tubuh Ryuma dengan jiwa Brook di dalamnya. Sehingga cara bertarungnya pun menggunakan teknik bertarung Brook. Jadi kita masih bisa asumsikan, kita belum tahu seberapa hebatnya Ryuma yang asli yang disebut sebagai Dewa Pedang dan diagung-agungkan oleh penduduk Wano. Namun Zoro sendiri tidak menyebutkan fakta itu, mungkin karena Zoro tidak begitu paham cara kerja kekuatan Gekko Moria. Jadi ia hanya bilang kalau ia pernah berjumpa, bertarung dan mengalahkan Ryuma, sehingga Hisui menjadi miliknya. Sejarah Wano yang disebutkan Yukimaru ini adalah kondisi negeri Wano yang jauh di masa lalu. Yukimaru menyebutkan di masa lalu, negeri Wano terkenal sebagai negeri emas. Menurut admin, ungkapan negeri emas di sini bukan berarti Wano memiliki banyak emas, tapi lebih dari itu semua yang jauh lebih berharga dari emas, yaitu berbagai sumber daya alam yang berlimpah dan bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu. Contohnya senjata. Jika para nobles atau bangsawan dunia, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Tenryubito yang berarti pemerintah dunia, ataupun para bajak laut yang berkuasa pada era itu, jika mereka dapat mengakses Wano dengan mudah, pasti dunia pada timeline sekarang sudah sangat amat kacau. Nah, sumber daya yang dibilang emas oleh Yukimaru saat ini sedang diserut habis-habisan oleh Orochi dan koleganya. Yap, sedihnya lagi, pada akhirnya perjuangan Ryuma melindungi Wano hancur karena ulah warga negeri Wanonya sendiri, yaitu daimyo dari keluarga Kurozumi. Mungkin karena mereka sadar Wano sangat kaya, makanya keluarga Kurozumi mencoba untuk melakukan pengkhianatan. Selain itu, masih terkait tentang Shimotsuki Ryuma yang merupakan seorang pahlawan negeri Wano, dan juga terkait wujud asli tengkorak yang ada dalam kediaman Kaido, beserta sebuah katana yang berukuran tidak lazim. Menurut admin, keduanya ini memiliki ikatan dengan Ryuma. Jadi begini opini admin, seperti yang dibilang pada manga 937 itu, dulu Ryuma mati-matian melindungi Wano dari orang luar. Ada dua opini admin yang bertentangan satu sama lain. Tapi sebelum itu, mari kita coba bahas si pemilik tengkorak berukuran sebesar gunung dulu. Siapakah dia? Dan makhluk apakah dia ini? Jika kita perhatikan dari bentuk dan ukurannya, tengkorak itu memiliki dua buah tanduk yang terletak pada bagian kiri dan kanan kepalanya, bukan di bagian dahi. Dari struktur kepalanya ini, jelas sekali kalau sangat mirip dengan bangsanya, Little Oars Junior dan Oz.
tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar lagi. Admin sendiri meyakini kalau pemilik tengkorak ini memang sebangsa dengan Oz dan Little Oz Junior. Namun ia sudah berumuran dewasa, makanya ukurannya lebih besar. Dan kenapa admin yakin dia ras Ancient Giant yang dewasa? Karena pada dasarnya di setiap anime-anime atau manga lain, ras-ras spesial seperti peri, raksasa, iblis dan yang lainnya selain manusia memiliki masa hidup yang lebih panjang ketimbang manusia. Dan kalau tidak salah, pada Fever Kata Tabu volume ke-11 pernah dikatakan si Oz hidup sekitar 700 sampai 800 tahun yang lalu. Dan saat ia mati, usianya baru menginjak 159 tahun. Yang dimana itu masih sangatlah muda untuk ras yang disebut Ancient Giant. Lalu faktanya, kalau leluhurnya si Oz dulu disebut sebagai penarik benua. Jadi kalau memang ras Ancient Giant sebagai ras yang mampu menarik pulau atau benua, maka akan menjadi sangat masuk akal jika kepalanya saja sudah sebesar gunung. Oke, sekarang kita sepakati terlebih dahulu pemilik tengkorak itu berasal dari makhluk ras Ancient Giant. Kembali lagi kepada kenapa tengkorak itu bisa ada di Pulau Onigashima. Ya, menurut admin, itu ada kaitannya dengan Ryuma, seperti yang admin sebutkan sebelumnya. Tapi ada dua kemungkinan. Si tengkorak ini lawannya Ryuma yang akan merebut Wano dan berhasil dikalahkan oleh Ryuma. Kemudian kepalanya dipenggal dan tertinggal di Onigashima. Tapi menurut admin itu terlalu biasa dan belum ada buktinya selain tengkorak itu saja. Dan yang kedua ini, bagaimana kalau si tengkorak itu merupakan guardian negeri Wano juga? Dan kemungkinan dia pernah berjuang bersama Ryuma melindungi Wano. Ya, itu terdengar lebih masuk akal. Karena berdasarkan data buku volume 11, terdapat informasi juga kalau ada sebuah negeri kuno yang di pulaunya dibentuk oleh Ancient Giant. Dan negeri kuno itu masih tetap ada sampai saat ini. Admin sendiri meyakini negeri itu adalah negeri Wano. Kenapa begitu? Asumsi ini diperkuat oleh fakta adanya sebuah tengkorak yang memiliki struktur yang sama seperti kepala Ancient Giant. Jadi begini, si Ancient Giant ini pasti diperintahkan oleh Raja Ancient Kingdom yang berkuasa waktu itu untuk membuat sebuah pulau atau negeri yang memiliki sumber daya berlimpah. Kemudian terbentuklah negeri Wano sesuai perintahnya, negeri yang memiliki banyak sumber daya. Setelah itu negeri itu diisi oleh orang-orang yang diperintahkan untuk mengisinya. Orang-orang itu membentuk kerajaan dan beraliansi dengan negeri Kingdom. Karena sudah kita ketahui kalau Wano berhubungan dengan Ancient Kingdom. Lalu pada masa rusuh yaitu Void Century, negeri Wano mendapatkan penjagaan oleh guardiannya yang kemungkinan juga pencipta negeri Wano. Tapi setelah sekian lama ia menjaga negeri Wano, akhirnya si tengkorak itu pun tewas. Ya, Onigashima makan dari Ancient Giant yang melindungi Wano. Dan sebuah katana yang tertancap di Onigashima itu milik dari sang Ancient Giant itu. Ini menjadi lebih masuk akal lagi karena sudah menjadi tradisi di negeri Wano. Jikalau makam seorang samurai akan tertancap katana yang selalu menemaninya bertarung semasa hidupnya. Ya, jadi kesimpulannya, selama ini Ryuma tidak sendirian melindungi Wano, tapi sempat ditemani oleh seorang Ancient Giant, hingga akhirnya ia gugur dan Onigashima menjadi tempat peristirahatannya. Lalu negeri Wano adalah negeri yang dibentuk oleh Ancient Giant atas perintah raja dari negeri Kingdom. Dan di Wano tersimpan banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, dan salah satu bentuk pemanfaatannya yaitu pabrik senjata Orochi dan koleganya. Semoga saja Luffy dan pasukan aliansinya mampu mengusir Orochi dan Kaido beserta para kacungnya dan dapat mengungkap kebenarannya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga nakama suka dengan episode kali ini. Oh iya, silakan nakama tulis opini tentang episode kali ini di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.